Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku warga Universitas Negeri Malang yang saya cintai, Universitas Negeri Malang bisa kita ibaratkan rumah besar yang di dalamnya dihuni oleh ribuan orang yang datang dari berbagai penjuru tanah air Indonesia, bahkan datang dari luar Indonesia. Mereka datang dengan sebuah niatan, ingin sukses menggapai cita-cita yang mereka impikan. Kampus UM sebagai suatu taman pendidikan dihiasi dengan tatanan kehidupan yang menciptakan kedamaian, keindahan, dan kenyamanan bagi setiap warganya untuk menggapai cita-cita diri. Bahkan nilai-nilai yang tertanam dalam tatanan kehidupan di kampus UM diharapkan jadi karakter yang melekat pada para ilmuwan, profesional, dan praktisi lulusan Universitas Negeri Malang. Ki Hajar Dewantara telah memberikan contoh bahwa lembaga pendidikan sebagai sebuah taman untuk menumbuhkan karakter bagi setiap insan yang ada dalam taman tersebut. Saudaraku warga Universitas Negeri Malang, tatanan nilai yang menghiasi kehidupan di kampus UM telah lama berkembang dan terus dipelihara dan dikembangkan sebagai khasanah nilai kehidupan yang layak untuk dipertahankan dalam era kemajuan teknologi saat ini. 5 nilai tatanan kehidupan yang diharapkan menjadi karakter setiap lulusan Universitas Negeri Malang adalah jujur, integritas, komunikatif, cerdas, dan visioner. Pertama, nilai jujur. Saudaraku warga UM, pernahkah Anda mendengar ungkapan kejujuran? Kejujuran merupakan pengejawantahan nilai jujur pada diri individu yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam niatan, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam tindakan merupakan perwujudan kejujuran yang tampak pada diri individu. Seorang mahasiswa menyampaikan tugas pada dosennya sesuai dengan kemampuan yang ia bisa lakukan. Seorang pegawai tendik menyampaikan informasi sesuai dengan aturan yang ada. Seorang dosen menjalankan tugasnya dengan niatan pengabdian kepada Tuhan dan bangsanya adalah contoh kejujuran yang ada dalam kehidupan di lingkungan kampus UM, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saudaraku, marilah kita bangun karakter pribadi kita sebagai ilmuwan yang menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap langkah kita. Guys, jangan lupa tugas Wike. Nanti malam harus dikumpulin jam 23.59. Loh, tugas yang mana? Oh, desain pesan minggu lalu. Yaelah, itu mah bisa sejam 2 jam kali dikerjain. Yaudah, aku balik dulu lah. Laper. Cek grup, bicara Bu Ike. Nah bener bicara Bu Ike nih. Kesana sekarang dah.
Iya Bu, mohon maaf ada keperluan apa memanggil kami berdua? Oke, ini Cornel sama Said kan ya. Jadi gini, kemarin itu waktu saya ngoreksi tugas kalian, kok jawabannya tuh loh bisa sama persis. Kok bisa, kenapa? Ini kan seharusnya ada kreativitas ya di masing-masing tugasnya. Wong tugas saya tuh soalnya juga nggak sama. Kalian harus menunjukkan pendapat kalian masing-masing, tapi kok bisa sama? Itu gimana? Untuk tugas yang Ibu berikan kemarin, emang ada beberapa yang saya ambil dari referensi yang ada di internet Bu. Tapi secara keseluruhan memang saya mengerjakan sendiri. Kalau kalian tuh ngerjakan sendiri, nggak mungkin tuh hasilnya sama persis. Ini 100% loh, cuma NIM sama nama yang berbeda. Kalaupun referensinya sama, itu kalian nggak boleh ngeplek langsung, harus ada parafrase dan seterusnya. Ini sama. Gimana coba? Iya Bu, mungkin referensinya aja yang sama Bu. Lah iya, nggak mungkin referensi sama, itu jawaban di tugas kalian itu sama. Ya, jadi manusia tuh unik loh. Nggak mungkin kamu ngetik apa gitu sama dengan temannya. Ini jelas ini kalau ini kalian tuh nyontoh. Nggak tahu siapa yang nyontoh. Mohon maaf Bu, sebelumnya sebenarnya saya mengerjakan tugas ini sudah dari 3 hari yang lalu. Cuman tiba-tiba Said ngechat di grup semalam. Dia minta tugas buat referensi. Nah, akhirnya saya kasih tugas yang saya kerjakan. Ini Bu, bukti chatnya. Nah kan dari kalian tuh pasti ada yang nyontoh. Ini nggak baik loh Mas. Ya, lain kali kalau dapat tugas dari dosen tuh harus dikerjakan. Saya yakin dosen tuh pasti memberi jangka waktu. Ya, jadi tolong setiap apa yang saya berikan itu harus kalian patuhi. Besok kalau masih ada tugas yang sama lagi, mungkin kalian tidak akan lulus. Konsekuensi untuk ini, saya tidak akan memberi nilai tugas kalian. Nah, terus kalau kayak gini gimana, Ed? Beliau marah ya, kamu udah tak bantu. Ya udah iya, mau gimana lagi dong? Ya kan kamu tinggal jujur aja sama beliau. Apa susahnya sih? tinggal maafin doang, ribet banget sih. Ya nggak gitu, Ed. Kalau aku terancam nggak lulus mata kuliah ini, siapa yang mau tanggung jawab? Hah? Iya. Udah, cabut aku. Kedua, nilai integritas. Saudaraku, tahukah Anda bahwa setiap diri kita adalah pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan tugas kepemimpinannya. Artinya setiap tindakan individu harus mencerminkan konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai luhur dan keyakinannya. Seorang ilmuwan dituntut konsisten dengan prinsip kerja ilmiahnya. Seorang pekerja harus punya komitmen dan patuh terhadap nilai dan tatanan aturan kerja. Demikian juga, seorang pejabat apapun harus konsisten dengan regulasi organisasinya. Ini semua adalah gambaran nilai integritas yang harus dimiliki oleh setiap individu yang pada dasarnya adalah pemimpin. Saudaraku, mari kita renungkan. Sudahkah karakter integritas ini ada pada diri kita warga UM sebagai pemimpin dan calon pemimpin di masa depan?
sudah kita bagi PJ-PJ masing-masing project. Oke, yang pertama kamu Pin, sekarang gimana laporanmu, ada kendala atau tidak? Ada Mas, kendalanya di masalah budgeting. Budgetnya belum sesuai. Kalau masalah budget nanti tak koordinasi sama orangnya biar pas, baik buat kita, buat mereka. Oke, selanjutnya Vel, masalah modul gimana? Ada kendala atau enggak? Tinggal bahan materi aja sih Mas. Untuk masalah Feli nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Selanjutnya untuk Ovi, gimana masalah audio pembelajarannya? Ada problem atau enggak? Tidak ada Mas. Ya itu tadi untuk masalah yang sudah kita bahas dan solusinya. Dan jangan lupa lagi deadline kita tanggal 30 November ya, minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada problem, ada masalah, segera kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya, bisa hubungi saya di WA Group atau PJ boleh. Oke Mas. Ketiga, nilai komunikatif. Warga UM yang tercinta, setiap kita dituntut untuk mampu berkomunikasi, baik secara intrapersonal maupun interpersonal. Komunikasi intrapersonal terjadi ketika seorang mempersepsi pesan yang diterima berdasarkan pengalamannya sebagai wujud komunikasi dengan dirinya sendiri. Komunikasi interpersonal merupakan pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa antara dua orang atau lebih. Seseorang yang mampu melakukan komunikasi intrapersonal dan interpersonal dengan baik dianggap memiliki nilai komunikatif. Nilai komunikatif akan tampak pada diri individu, bagaimana cara yang efektif dalam menyampaikan pesan dengan cara yang santun, empati, dan mampu mengendalikan diri. Bagaimana kita memilih kata dan kalimat yang tepat, bagaimana menampilkan gerakan dan gestur yang tepat, dan mampu mengendalikan diri dalam merespon pesan dari partner kita merupakan nilai yang perlu kita bangun pada setiap diri pribadi kita. Saudaraku tercinta, marilah kita biasakan karakter komunikatif ini dalam pergaulan dengan siapa saja di kampus tercinta kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, sudah sarapan apa belum? Kalau masuk ke kelas kita harus sarapan dulu ya supaya kita bisa lebih konsentrasi. Oke, jadi mulai besok harus sarapan. Oke, nah sekarang saya akan mengulangi materi kemarin. Jadi di mata kuliah belajar dan pembelajaran ini kita mengenal konsep tentang apa itu belajar dan pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran itu kita mengenal istilah pendekatan, strategi, model, dan metode. Nah, saya ingatkan kembali bahwa pendekatan itu adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, sedangkan strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Dan kalau model itu tahapan dari awal sampai akhir pembelajaran. Sedangkan untuk metode pembelajaran itu cara yang lebih teknis dan praktis dan untuk mencapai tujuan pembelajaran juga. Bu, saya mau tanya, apakah Ibu bisa memberikan contoh model dan juga metode pembelajaran? Terima kasih. Oke, memang istilah metode dan model itu ada yang salah mengartikan. Nah, tadi kan model itu artinya tahapan dari awal hingga akhir pembelajaran. Contohnya seperti jigsaw, snowball throwing, project based learning, problem based learning, mungkin kalian sering dengar ya. Nah, sedangkan metode itu kan cara secara nyata dan praktis untuk mencapai tujuan. Nah, contohnya seperti diskusi kelompok gitu ya, atau di perorangan, dan juga ada demonstrasi, ceramah seperti saya menjelaskan saat ini. Itu tadi perbedaan antara
model dan metode. Seperti itu Mbak Novita. Maaf Bu, izin bertanya. Tapi kemarin saya menemukan bahwa di internet itu dijelaskan kalau jigsaw itu termasuk ke dalam metode pembelajaran. Nah, itu bagaimana Bu ya? Terima kasih Bu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa banyak sekali literatur yang menyamakan arti metode dan model, jadi dianggap sama. Padahal sebenarnya sesuai yang saya sampaikan tadi, metode itu cara praktis dan nyata, sedangkan model itu ada tahapan dari awal sampai akhir dalam proses pembelajaran. Jadi berbeda ya Mas ya. Nah, yang di internet itu kadang memang ada yang ngomong metode jigsaw, metode problem listening, padahal yang benar istilahnya adalah model. Begitu ya. Baik, sekarang untuk materi hari ini kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok berisi 3 orang. Ini saya rasa sudah pas ya. Jadi satu kelompok 3 orang. Silahkan. Teman-teman, ini kan RPP-nya udah ada KI sama KD-nya. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Mungkin dari teman-teman ada usulan untuk tujuan pembelajaran yang utama ini? Aku belum. Kalau aku udah nemu sih. Yaudah coba baca, Riz. Jadi, siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan spesifikasi komponen komputer dengan sesuai dan benar. Kayaknya kurang beres. Kurang gimana, Jan? Kan pembelajarannya ada diskusinya. Nah, bagaimana kalau gini? Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan dan menyebutkan spesifikasi komponen komputer dengan sesuai dan benar. Iya sih, benar-benar. Langsung aku ketik ya? Keempat, nilai cerdas. Saudaraku, smart, cerdas, bisa jadi merupakan ucapan yang membanggakan kalau itu ditujukan pada kita. Nilai apakah yang terkandung dalam ungkapan tersebut? Orang cerdas memiliki kemampuan untuk memahami, melakukan inovasi, dan memberikan solusi terhadap berbagai situasi. Orang cerdas mampu merekayasa unsur-unsur kondisi yang dihadapi untuk mencapai tujuan secara sukses. Karakter cerdas terbangun dari 3 unsur nilai kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu. 3 unsur itu adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual menghasilkan kemampuan menalar secara logis dan kreatif. Kecerdasan emosional menghasilkan pertimbangan intrapersonal seperti tumbuhnya sikap percaya diri, kemandirian, toleran, dan kerjasama atau gotong royong. Sedangkan kecerdasan spiritual akan menghasilkan sikap fleksibel, mudah menyesuaikan diri, mengambil pelajaran dari setiap kejadian, mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, serta mengerti akan makna hidupnya. Perpaduan dari 3 kecerdasan inilah akan menghasilkan karakter cerdas yang dimaksud. Saudaraku tercinta, sudahkah karakter cerdas ini menjadi bagian dari karakter pribadi kita dalam kehidupan sehari-hari? Halo, Ca. Samboya. Mau ke tempat diskusi ya? Ayo bareng aku. Boleh deh aku ikut. Oke, karena semua sudah pada datang, kita mulai aja ya pembahasan kita hari ini. Nah,
kali ini kita akan membahas tentang isu-isu pendidikan di Indonesia yang dimana kurang banget nih disorot oleh media. Untuk pendapat kalian sendiri, bagaimana mengenai isu tersebut? Nah, benar banget. Aku juga setuju bahwa di Indonesia saat ini sangat kurang terkait informasi di dunia pendidikan. Terlebih kita dari kampus pendidikan yang seharusnya lebih mengkritisi terkait hal-hal tersebut. Kalau aku sih cari isu yang lain aja. Soalnya berita pendidikan tuh nggak terlalu urgent untuk saat ini. Kok kamu gitu sih? Kamu kan tahu kita tuh anak organisasi di kampus pendidikan yang harusnya kita tuh bisa peduli dan menyoroti berita pendidikan yang ada di Indonesia. Gimana lagi? Lihat aja berita-berita pendidikan yang ada sekarang deh. Apakah ada tindak lanjutnya? Mending kita bahas yang lain aja deh daripada bahas kayak gini. Justru pemberitaan terkait dunia pendidikan sangat penting untuk kedepannya. Dan kita harus mengusut hal tersebut supaya tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Itu. Nah, setauku, media massa saat ini hanya menyoroti berita tentang politik dan sosial saja. Sedangkan berita tentang pendidikan juga harus disoroti. Udahlah, kalian tadi minta pendapat. Sekarang bukannya dukung aku malah mojokin aku. Padahal di sini tuh aku punya hak untuk menyampaikan pendapat aku. Bukan begitu. Tapi tadi di sini kita membahas mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Dan di sini kita tidak menyalahkan atau menyudutkan salah satu di antara kita. Kalau pendapatmu nggak sesuai sama kita itu nggak masalah. Yang penting kamu sudah berani untuk mengungkapkan pendapatmu. Ya benar sih. Maafkan aku belum bisa kontrol emosi aku saat kegiatan diskusi kita hari ini. Mungkin kedepannya aku bakal lebih belajar lagi buat nahan emosi aku agar bisa lebih baik kedepannya. Oke, kalau begitu dari diskusi kita kali ini aku rasa kita perlu mendiskusikan lagi kepada pihak-pihak yang lebih mengerti sehingga banyak ilmu yang bisa kita dapat. Aku rasa sudah cukup nih diskusi kita hal kali ini dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Aku akhiri dan terima kasih. Sebelum pulang kita zombie dulu yuk. Ayo, zombie. Pendidikan jaya, jaya, jaya. Kelima, visioner. Saudaraku yang tercinta, sesungguhnya kita semua adalah pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, sebaiknya memiliki pemikiran ke depan yang lebih maju dan berdaya saing untuk menggapai cita-cita bangsa. Seseorang yang berkarakter visioner selalu berani mengambil risiko sebagai konsekuensi dari setiap perubahan. Seorang visioner memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Seorang yang berkarakter visioner memiliki optimisme di dalam setiap tindakan yang diambil. Saudaraku, warga Universitas Negeri Malang, sudahkah karakter visioner ini terbangun dalam jiwa sanubari kita sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang? Selamat pagi teman-teman. Kita akan membahas terkait dengan permasalahan pendidikan hari ini. Ini adalah lanjutan dari mata kuliah yang kemarin. Kalau kita membahas terkait dengan pembahasan pendidikan, pasti tidak lepas dari masalah-masalah yang terjadi. Saya ingin tahu pendapat dari beberapa teman-teman di sini. Mungkin absen nomor 3. Baik Pak, menurut saya permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini mengenai pemerataan pendidikan Pak, yaitu kurangnya sumber daya pengajar yang kurang mumpuni Pak. Namun, di lain sisi, langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini sudah ada Pak, seperti contohnya program Kampus Merdeka Pak, yaitu mahasiswa yang sudah terdaftar pada program ini akan ditempatkan di daerah-daerah yang tertinggal atau terpelosok Pak, guna untuk meningkatkan mutu pembelajar di daerah sana Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Tugas seorang guru tidak hanya menjalankan pelajaran, tapi guru harus bisa membangun sebuah pengetahuan. Sekolah harus bisa untuk menekankan sebuah kebaruan. Dan guru juga harus dapat beradaptasi terkait dengan perkembangan dan kebaruan. Tetapi kalau kita lihat, di beberapa pelosok negeri, guru-guru mungkin tidak siap terkait dengan pembaruan. Gimana teman-teman? Kalau kenyataannya seperti ini, apakah ada pendapat dari teman-teman?
Permisi Pak, sebelumnya mohon maaf tapi saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait pernyataan dari Bapak dan rekan saya tadi. Menurut saya, langkah yang diambil oleh pemerintah sekarang ini dalam menangani pemerataan pendidikan di Indonesia masih kurang tepat. Seharusnya pemerintah berfokus kepada kurikulum maupun sarpras. Contoh paling nyata adalah sarpras yang ada di daerah Kalimantan. Fasilitas di sana sangat jauh dari kata cukup. Bahkan gedung untuk kegiatan pembelajaran itu kurang memadai. Kan percuma saja kalau mendatangkan guru yang berkompeten tapi tidak ada fasilitas yang mendukung. Terima kasih Pak, itu saja. Bagaimana? Ada yang setuju dengan pendapat ini? Kenapa? Kamu memiliki pendapat yang berbeda? Baik Pak, saya di sini akan menyampaikan pendapat bahwa saya tidak setuju dengan pendapatnya teman-teman tadi. Jadi saya itu pernah punya pengalaman Pak ikut kampus Merdeka dan ditempatkan di daerah Kalimantan. Dan saya melihat fakta bahwa di sana itu yang menjadi permasalahan yang utama adalah dari tenaga pendidiknya Pak. Tenaga pendidiknya itu kurang berkompeten. Jadi tidak bisa memberikan sebuah pembelajaran yang interaktif, yang inovatif gitu Pak. Yang kreatif tidak bisa. Jadi kesannya pembelajaran itu menjadi monoton seperti itu Pak. Kemudian permasalahan yang lain itu dari mindset masyarakatnya. Mindset masyarakatnya itu masih masih tidak menganggap bahwa pendidikan itu penting. Jadi mereka menganggap bahwa lebih baik itu bekerja dan mencari uang. Dan disinilah adalah peran dari program Kampus Merdeka itu Pak. Jadi ini bisa menjadi langkah awal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di sisi lain program Kampus Merdeka ini dapat merubah mindset masyarakat bahwa pendidikan itu penting, ya. Jadi dengan program ini juga itu bisa menunjukkan bahwa keselarasan itu bukan tentang sarpras saja, Pak, tapi tentang melainkan semuanya itu bisa merasakan pendidikan. Seperti itu pendapat dari saya, Pak. Terima kasih. Nah, itu pokok pembahasan kita kali ini. Sebaik apapun sebuah kurikulum atau secanggih apapun fasilitas pembelajaran, kalau tidak didukung oleh kesiapan sumber daya pendidik yang memadai, hasilnya sama saja. Kalian sebagai seorang generasi muda harus mulai berpikir menjadi suatu bagian dari perubahan dan berpikir lebih maju, lebih baik. Oke, mungkin ini saja perkuliahan kita hari ini. Kita akan sambung di minggu depan. Terima kasih dan selamat pagi.